biar cinta sama Nabi Muhammad, biar kenal sama Rasulullah. Makanya anak-anak kita dibawa ngaji, dibawa ke alim, dibawa ke majlisnya para ulama, para kiai, para habaib, biar duduk di majlis mereka, biar kenal dengan nabinya, baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ini kalau kita lihat zaman sekarang, gimana anaknya mau pada ngaji, orang-orang tuanya nggak ngaji. Anak aja disuruh pada ngaji, tapi orang tua nggak ngaji, akhirnya dibalikin sama anaknya. Lah, bapak nyuruh saya ngaji, bapak aja nggak pernah ngaji. Gimana kalau digituin? Kagak enak. Makanya didik anak-anak kita biar mereka duduk di majelis ilmu, biar ngaji kepada para ulama. Orang tuanya juga contohin. Karena lisanul hal afshal min lisanil maqal, praktek itu lebih manjur daripada cuma sekedar teori. Bawa anak kita ke masjid sholat berjamaah, bawa anak-anak kita ngaji duduk ke majelis taklim. Ini zaman sekarang banyak orang-orang tua yang dia kagak bisa mendidik anak bininya, dia kagak bisa ngajarin anak istrinya, tetapi anak istrinya kagak dudukin di majelis taklim. Tanggung jawab nanti di akhirat. Tanggung jawab di akhirat. Di dalam satu hadis, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kata Rasulullah, ma'aqdoma dzambun inda liqa'illahi ta'ala yaumal qiyamah min juhalati ahli. Tidak ada sesuatu dosa yang paling besar siksanya di saat hamba nanti berjumpa dengan Allah, melainkan suami atau kepala rumah tangga yang membiarkan istrinya, anaknya, keluarganya bodoh di dalam urusan agama. Alhamdulillah, bininya nggak ngaji dibiarin, anaknya nggak paham agama dibiarin, anaknya nggak sholat dibiarin, anaknya nggak kenal nabinya Nabi Muhammad dibiarin. Hati-hati. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Qudul Ujen, beliau mengingatkan, kalau seorang kepala rumah tangga dia mampu mendidik anak istrinya kepahaman agama, maka istri tidak boleh keluar rumah karena dididik dan diajarkan oleh suaminya yang paham agama. Tapi kalau seorang suami dia tidak paham agama, dia tidak bisa, dia tidak ngerti mengajarkan mendidik istrinya dan anaknya, maka suami harus mendatangkan guru ke rumah untuk anak dan istrinya dan keluarganya belajar agama. Atau kalau memang tidak bisa, maka suami mengajak istri dan anak-anaknya hadir ke majelis ilmu. Paham ya? Datang ke majelis ilmu. Ya, makanya ini penting. Jangan sampai nanti keluarga kita gak paham agama, gak kenal dengan baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahaya. Kata Allah di Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluarga kalian, jagalah diri kalian dan pada siksa api neraka. Jangan sampai nanti keluarga kita dia gak paham agama, dia salah di dalam beribadah, jauh dari kesempurnaan. Nanti itu semua bisa menyebabkan dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua nanti terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dulu ada satu orang bapak di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, dia datang ke Sayyidina Umar waktu Sayyidina Umar jadi khalifah. Datang ke Sayyidina Umar bawa anaknya. Lalu bapaknya ngomong begini sama Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, saya mau ngaduin anak saya yang durhaka sama orang tuanya. Dia durhaka sama orang tuanya. Kata Sayyidina Umar, benar kamu durhaka sama orang tua kamu? Kata anaknya, wahai Sayyidina Umar, sesungguhnya saya tidak dididik agama. Saya tidak diberikan kepahaman tentang ilmu agama. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar, betul wahai bapaknya, kamu tidak mendidik dia agama. Ketahuilah olehmu bahwasanya min haqqil walid ala waladihi, di antara haknya seorang anak dari orang tuanya, yang pertama an yuhsina ismahu,
orang tua wajib memberikan nama anak dengan nama yang baik dan bagus. Yang kedua, wa an yu'allimahul kitabata wal qiraah. Orang tua punya kewajiban mengajarkan anak baca dan tulis. Dikasih kepahaman ilmu, diajarin biar ngerti. Yang ketiga, wa an yuzawijahu idza balagh. Kewajibannya orang tua kepada anak, nanti kalau anak sudah masuk usia balik, udah cukup usia dia untuk menikah, maka orang tua wajib untuk menikahkan anak dengan orang yang baik. Tuh, itu kewajiban. Ketika diterangin sama Sayyidina Umar, anak pun namun, wahai khalifah, itu semua tiga-tiganya saya nggak dapat. Tiga-tiganya nggak dapat. Saya punya ibu saya itu adalah seorang wanita pelacur dari kalangan Yahudi. Sedangkan kewajiban orang tua salah satunya adalah memilihkan seorang ibu yang baik untuk anaknya dari sebelum menikah. Saya nggak dapat itu. Terus juga saya dikasih nama bapak saya, namanya Ju'ala. Apa? Ju'ala. Ju'ala itu bahasa Arab artinya khunfasa, kalong. Tahu kalong? Kalong. Kelelawar. Apa namanya? Hah? Pemburu. Ah, itu namanya tuh. Tahu? Tahu orang Madura? Apa? Pemburu. Ya. Anaknya dikasih nama begitu. Terus lagi kata anaknya, saya juga tidak diajarkan agama. Saya nggak diajarin buat ngerjain kewajiban. Maka katanya Sayyidina Umar bilang sama bapaknya, kata Sayyidina Umar, berarti kalau begitu bukannya anak kamu yang durhaka, tetapi kamu bapaknya durhaka duluan sama anak kamu sebelum dia durhaka sama kamu. Alhamdulillah. Jadi bukan cuma anak doang durhaka sama orang tua, ada juga orang tua durhaka sama anak. Alhamdulillah. Sekarang kan orang kadang-kadang kasih anak nama ngaco-ngaco. Punya anak laki dikasih nama Alex. Anak jelek. Ada yang dikasih nama perempuan Angel. Ya udah susah. Angel. Jangan bilang apalah arti sebuah nama. Nama itu adalah doa. Ada orang yang punya anak di Bekasi tuh, dia punya anak 10. Yang satu dikasih nama Abdurrahman, yang satu Abdurrahim, yang satu Muhammad Malik, yang satu Ahmad Nastain, yang satu lagi Muhammad Mustaqim, yang satu lagi Muhammad Amin. Namanya dari Quran semua, bagus. Saya bilang, ya Haji, itu anak banyak, kalau manggil nggak susah, gampang Ustaz. Saya tinggal teriak doang Al-Fatihah, datang semua. Ya, Rahman di situ, Rohim di situ, Malik di situ, Nastain di situ, ya Mustaqim di situ, Amin di situ. Ya, teriak doang Al-Fatihah, datang semua. Nama itu doa. Ketika ada orang tua punya anak laki-laki dikasih nama Soleh, maka orang tua panggil ya Soleh, maka orang tua doain anaknya biar jadi anak yang soleh. Amin. Punya anak dikasih nama Salim, tadi Salim. Ya. Orangnya ganteng, kan main. Awet muda. Doain biar panjang umur saya kalian. Amin. Salim artinya orang yang selamat, orang yang selamat. Makanya dia selamat dulu. Selamat dulu dia. Tuh. Nama itu doa. Abdul Aziz artinya hamba yang mulia, hamba yang terhormat. Makanya apa? Jadi doa, jadi orang yang mulia, jadi orang yang terhormat. Makanya hidupnya dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan baik, dekat orang soleh, istiqomah di majelis. Nama itu doa. Paham ya? Yang gue baca. Ada. Gue kagak baca. Punya anak perempuan dulu di zaman Nabi. Ada orang punya anak perempuan. Nabi tanya siapa namanya? Namanya Mas Amah ya Rasul. Namanya Mas Amah. Nabi bilang begini, tahu artinya Mas Amah? Mas Amah itu artinya perempuan yang durhaka. Badil Adil Maimanah. Kata Nabi ganti namanya dengan Maimanah. Perempuan ahli surga, maka diganti namanya Maimanah. Makanya nama itu doa.
doa. Dan usahakan kalau orang tua manggil anak jangan sepotong-sepotong, panggil yang lengkap biar jadi doa. Nama cakep, soleh dipanggil oleh. Punya anak cakep namanya Soleha dipanggil sepotong doang, Leha. Jangan panggil yang lengkap, ya. Jangan sepotong-sepotong karena nama itu doa, ya, begitu ya. Makanya jangan sampai gara-gara kita nggak menjalankan kewajiban sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, nanti menyebabkan kita terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nih anak-anak kecil nih Pak, kalau dari masih usia kecil begini nih, diajarin biar kenal Nabi Muhammad tuh gampang masuknya, gampang makannya. Kalau mau tidur, tahin cerita tentang Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah, bagaimana cerita Nabi, ceritain yang seru-seru. Nabi ketemu dengan seekor onta, yang onta itu mengadu karena dizolimi oleh majikannya. Cerita Nabi ketika berjumpa ya dengan para sahabat, kasih cerita-cerita baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dikagak, diceritanya cerita timun suri, apalagi butuh hijau, jelangkung. Jangan ceritain biar kenal sama Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Yang kedua kata Nabi, wa hubbu ala baiti, ajarkan anak-anak kita biar cinta kepada anak cucu keturunan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kenalkan kepada para sahabat, para aulia, para salihin, ya, dari kalangan para habaib, anak cucu keturunan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Didik anak-anak kita untuk mengenal mereka. Kenapa? Karena di dalam mengenal mereka ada kecintaan yang bersambung kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wa hubbu tilawatil Quran, ajarin anak-anak kita biar pada bisa dan cinta sama Al-Quran. Ini kadang-kadang udah sekarang kalau ditanya udah hafal surat apa, ngomong. Bila ditanya udah apa? Apa lagu apa? Hah? Apa lagu apa? Hah? Apaan? Komang. Membuatnya sekarang lagu apa aja apa. Tapi kalau disuruh baca Al-Quran, banyakkan lupanya. Makanya orang tua didik anaknya biar mereka cinta kepada Al-Quran, biar mereka rajin dawam membaca Al-Quran. Ini anak-anak kita Pak, nanti bakal jadi investasi kita. Kata Nabi Muhammad, Nabi katakan bahwasanya orang tua yang punya anak-anaknya mereka menghafal Al-Quran, mereka pandai membaca Al-Quran, mereka cinta kepada Al-Quran, maka nanti ketika orang tua meninggal dunia, maka orang tua akan mendapatkan kiriman bacaan Al-Quran. Enak apa kagak? Nah, kata ulama, laulal ahya lahalakal amwat, kalau bukan karena doanya orang hidup, orang mati celaka. Orang mati itu butuh doanya orang itu. Makanya didik anak-anak kita 3 hal ini, insya Allah 3 hal ini akan menambahkan kecintaan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah Maulid Nabi kita mendapatkan syafaat baginda Rasul Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya
tiba-tiba ruangan itu bercahaya. Tadinya di dalam kamar itu ada ibunda Sayyidah Aisyah, istri mulia baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Beliau lagi menyulam, lagi menjahit, lagi menenun, dan ketika itu hanya ditemani dengan lampu lilin. Pada saat lampu lilinnya tertiup angin lalu mati, maka jarum tersebut jatuh dan dicari tidak ditemukan. Gak berapa lama ketika jarum itu jatuh, ruangan bercahaya. Ternyata didapati Rasulullah masuk dalam ruangan. Nabi Muhammad itu kalau masuk ke dalam ruangan, maka ruangan berubah menjadi bercahaya dengan cahaya bagi Rasulullah Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika itu Rasulullah bilang sama Sayyidah Aisyah, "Alwil liman lam yarani yaumal qiyamah." Sungguh celaka mereka yang tidak bisa melihat aku nanti di hari kiamat. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah menangis, "Ya Rasul, itu orang yang celaka nanti di hari kiamat yang tidak bisa memandang engkau siapa?" Kata Nabi Muhammad, "Mandukirtu indahu falam yusolli alayya." Orang-orang yang celaka yang tidak bisa lihat Nabi Muhammad nanti di akhirat adalah orang-orang yang ketika disebutkan namanya Nabi Muhammad, diceritakan sejarahnya Nabi Muhammad, dibacakan nama Rasulullah, mereka tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka orang yang ketika disebutkan nama Nabi, dibaca selawat kepada Nabi, lisannya tidak berselawat, diem aja mulutnya, mereka orang yang celaka yang nanti gak akan bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Makanya kita keluarkan suara yang keras, kita puji Nabi Muhammad, lisan kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul. Salamu alaika ya Nabi. Oleh dia kamu salawat Nabi. Salamu alaika ya Rasul, ya Rasulullah ya Habibullah. Salamu alaika ya Nabi, salamu
Nabi Muhammad SAW ngedengerin salawat kita. Salamu alaika ya Nabi. Mana suaranya? Salamu alaika ya Rasul. Salamu alaika ya Nabi. Salamu alaika ya Rasul. Salamu alaika ya Nabi. Salamu alaika ya Rasul. Salamu alaika ya Nabi. Salamu alaika ya Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal maqul ta'ala wa nabi dan gabi. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, man qala la ilaha illallah wa man daha budiman anhu arba'atu alaf dzambul minal kabair. Kila in lam yakun lahu dzambul kabair ya Rasulullah qala yunfar li ahli wal jirani. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, dia panjangkan bacanya seperti itu, maka Allah akan hapuskan darinya 4.000 dosa besar. Lalu ada yang tanya, ya Rasul, kalau yang baca dia nggak punya dosa besar gimana? Kata Nabi, Allah ampunin dosa keluarganya, orang tuanya, suaminya, istrinya, anaknya, kakaknya, adiknya, sahabatnya, kerabatnya, wali jironi, dan juga Allah ampunin dosa-dosa besar tetangganya. Makanya rugi yang kagak baca. Bareng-bareng kita baca la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Angkat tangannya sallallahu alaihi wasallam kalimatun hakin aliyana ya wa alaiha namutu wa alaiha namatu insyaallah rabbil aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al zaman zaman marhuma tabarrukul maksuma wa la tulina fina wa la minna ma'nan syakira wa mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa dina subul salam wa najina min dhulumatil nur wa inna fawasha ma'adhan ma batan innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada saya mohon maaf, insyaallah manfaat dunia wal akhirah. Jangan lupa saksikan terus Islam itu Indah setiap hari Senin sampai Ahad di Trans TV jam 5 pagi. Ada saya Ustaz Maulana dan juga Ustaz Syam dan guru-guru yang lain. Juga saksikan terus Damai Indonesia TV One. Insyaallah ada kami dan guru-guru yang lain yang memberikan nasihat yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya juga mengundang kepada semua jamaah yang hadir untuk hadir majlis taklim rutin, pengajian rutin setiap Selasa malam Rebo ba'da Isya, diawali dengan bacaan maulid dan ratib, lalu baca kitab An-Nasawiyyah karangan Imam Haddad, di mana di kediaman Haji Abdul Aziz ya di Putra Madu Segara. Setiap Selasa malam Rebo ba'da Isya untuk umum, laki-laki, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, mak-mak, nenek-nenek ngaji tuh ya malam Rebo ba'da Isya. Kita jawab undangan dengan ucapan insyaallah. Rutin setiap malam Rebo kita duduk di majelis ilmu mengambil warisan baginda Rasulullah Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.